Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, mata kuliah Tata Kelola Kelembagaan Kampung, saya akan menyampaikan materi tentang badan usaha milik kampung. Ya. Teman-teman semua, sebelumnya kita lihat dulu bagaimana hubungan pembangunan kampung dengan badan usaha milik kampung. Ya. Pertama kita lihat tujuan pembangunan kampung itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Strateginya yaitu melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Nah, di sini kolerasinya di situ adalah salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan itu adalah mengembangkan potensi ekonomi lokal serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, yaitu dengan mendirikan badan usaha milik kampung atau badan usaha milik desa. Nah, dalam kelembagaan di kampung itu ada tiga sektor ya, sektor publik, sektor partisipasi, dan sektor swasta. Itu ada sektor publik, ada pemerintah desa dengan Tohaput Kampung, kemudian ada sektor partisipatori, ada lembaga keperswadaan masyarakat ya, Posyandu, PKK, Karang Taruna, ada lembaga adat ya, dan sektor swasta itu adalah ada namanya badan usaha milik kampung di desa. Ini sebagaimana telah kita pelajari pada materi sebelumnya. Nah, ini dia terdapat 6 lembaga desa, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa. Bagaimana BUMG itu berdiri, apa alasannya, apa dasarnya, apa pertimbangannya? Yang pertama kita lihat apa masalah yang ada di desa ya. Masalahnya apa? Masalah misalnya ada ketidaktersediaan air bersih ya. Masyarakat desa tidak tersedia air bersih. Adanya pengangguran, adanya berbagai macam keluhan terkait dengan pelayanan ya, yang kemudian berbagai macam kebutuhan-kebutuhan lainnya yang kalau tidak dipenuhi itu menjadi masalah ya, itu bisa menjadi salah satu dasar pertimbangan BUMG itu harus didirikan dan unit usaha itu juga harus didirikan. Begitu juga dengan peluang, ada potensi alam, ada potensi lokasi yang strategis dan berbagai macam ya. Tujuannya adalah yaitu pertama menampung tenaga kerja. Ya, misalnya kita daripada membangun sebuah toko dengan menyertakan modal untuk membangun sebuah dosmir, lebih banyak mana menampung tenaga kerja. Kalau toko hanya mendapatkan pendapatan asli kampung saja, tapi tidak menampung tenaga kerja, ya, tidak meningkatkan putaran ekonomi, ya, dengan adanya masyarakat yang bekerja di dosmir, kemudian misalnya mereka punya pendapatan, ya, kemudian pendapatan itu mereka belanjakan lagi di UMKM yang ada di masyarakat di desa itu. Nah, itu menjadi sebuah efek ekonomi yang multiple efek yang bisa meningkatkan gairah perekonomian yang ada di kampung. Dan itu misalnya di sini selain menampung tenaga kerja, juga meningkatkan pendapatan asli kampung, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan perputaran ekonomi kampung ya, dan menumbuhkan usaha masyarakat kecil. Nah, ini yang kita harapkan ada dampak dan ada efek dari berdirinya BMG lah beberapa tujuan ini. Kemudian apa dasarnya? Dasarnya adalah yang pertama ada nawacita ketiga. Yang kemudian ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu ada salah satunya penyaluran dana desa dan juga ada namanya BAB BUMG atau BUMDes di sana ya. Kemudian dijabarkan kembali dengan Permendes ya. Kemudian dijabarkan kembali dengan UU Ciptaker dan PP nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan badan usaha milik desa. Cukup banyak literasinya dan cukup banyak pengembangan-pengembangan kajian tentang badan usaha milik desa. Nah, kemudian ada dasar pendirian BUMG. Misalnya di BUMN dalam skala nasional itu ada namanya Badan Usaha Milik Nasional. Kita cukup banyak mengenal BUMN ya, yang selama ini berkiprah di tengah masyarakat ya. Ada PLN misalnya, kemudian ada bank ya, ada berbagai macam perusahaan-perusahaan milik negara, dan ada BUMD, ada di level provinsi, ada juga BUMD di level kabupaten kota seperti PDAM ya.
dan berbagai macam usaha daerah ya. Di provinsi misalnya ada Bank Aceh ya, ada berbagai macam. Dan di desa juga memiliki potensi untuk mengembangkan usaha-usaha yang dalam skala lokal desa dan juga bisa berkiprah ke lebih luas ya. Nah, jadi ini merupakan amanah dari Undang-Undang Desa bab 10 tentang Badan Usaha Milik Desa. Di sana disampaikan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Ini sama seperti prinsip tujuan dalam tujuan pembangunan desa. Yang kedua adalah menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum. Yang ketiga tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tapi juga untuk mendukung peningkatan kesejahteraan. Nah, seperti tadi ada masalah yang perlu diselesaikan, misalnya ada keluhan air bersih. Nah, dengan berdirinya BUMG maka air bersih tersalurkan. Satu permasalahan masyarakat sudah terselesaikan. Nah, di samping itu ada juga mendapatkan keuntungan ya. Kemudian hasil usaha digunakan untuk pembangunan, pengembangan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir. Nah, keuntungan-keuntungan yang didapatkan BUMG nantinya dipisahkan mana yang menjadi pembagi hasilnya, mana yang menjadi hak pengurus dan mana yang menjadi PAG. PAG itu kemudian dibelanjakan kembali, digunakan kembali untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa dan seterusnya ya. Bahkan dengan PAG ini bisa pemerintah desa membagikan dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat miskin ya. Ini bisa diatur dengan peraturan desa tersendiri atau kanun kampung tersendiri. Itu dibolehkan. Nah, kemudian di sini kita lihat kenapa badan usaha milik desa itu menjadi sebuah lembaga desa, karena badan usaha itu seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, yaitu dipisahkan antara kas desa dengan penyertaan modal guna mengolah aset jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Nah, jadi badan usaha milik desa itu karena ada penyertaan modal, baik itu keseluruhan ataupun sebagian besar ya, sebagian besar. Artinya misalnya lebih dari 50% dari milik desa. Kemudian latar belakang pendirian BMG juga untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa. Nah, bidang ekonomi misalnya untuk meningkatkan nilai tambah pertanian misalnya. Kita punya padi ya, untuk meningkatkan nilai tambah pertanian maka didirikanlah pabrik padi misalnya ataupun pengolahan hasil pertanian lainnya. Nah, ataupun untuk pelayanan umum lainnya seperti apa namanya pelayanan eh, listrik prabayar ya, kemudian ada berbagai macam pelayanan yang internet yang bisa diambil peran oleh badan usaha milik desa. Kemudian tujuan BUMG yang lebih konkret dan lebih operasional yaitu yang pertama adalah meningkatkan perekonomian desa. Dengan ada BUMG kita diharapkan bisa meningkat perekonomian desa. Putaran ekonomi misalnya tadi sudah saya jelaskan, ada pendapatan dari pekerja di BUMG itu, pendapatan itu dibelanjakan ke UMKM sekitar itu, maka ekonomi itu akan tumbuh dan berkembang di dalam lingkup pedesaan. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa. Misalnya ada beberapa aset, ada toko desa, ada ladang desa, ada berbagai tanah desa yang tidak dikembangkan. Dengan ada BUMG maka bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan. Meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Ini adalah tujuan didirikan BUMG yang bisa dilihat dalam Permendes ya. Bagaimana proses pendirian BUMG? Nah, ini prosesnya. Ya, proses pendirian BUMG bukan proses, ini adalah dasar ataupun latar belakang pendirian BUMG. Kita bisa lihat yang pertama
ada inisiatif pemerintah desa atau masyarakat ya, ada usulan ya. Kemudian dilihat dari potensi usaha ekonomi desa. Nah, kemudian dilihat dari sumber daya alam di desa dan sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMG dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan kekayaan desa yang disertakan untuk dikelola sebagian besar dari usaha milik desa. Nah, nanti pertama ada inisiatif, ada keinginan, ada kesadaran ya untuk mengusulkan pembentukan BUMG dan berbagai macam syarat-syarat lainnya dalam memenuhi untuk mendirikan BUMG. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya yaitu pendirian BUMG itu harus dibahas. Inisiatif tadi, potensi-potensi tadi yang sudah di slide sebelumnya itu dibahas dalam musyawarah desa. Ya. Dalam musyawarah desa itu apa yang dibahas? Yang pertama adalah mendirikan BUMG sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Jangan sampai di negara kita negeri syariat karena negeri syariat yang budayanya kental dengan agama-agama, kita mendirikan usaha-usaha yang melenceng atau melanggar aturan agama. Itu tidak boleh karena sudah tidak sesuai dengan kondisi budaya sosial budaya masyarakat. Nah, kemudian yang dibahas dalam musyawarah desa selanjutnya adalah organisasi pengelola BUMG. Dipilih ketua, ya, sekretaris bendahara, ya. Kemudian dibahas modal usaha BUMG. Berapa modal usaha dari desa yang ingin disertakan atau di penyertaan modal ke BUMG. Dan membahas anggaran dasar, anggaran rumah tangga BUMG. Nah, setelah dibahas, dirumuskan, dibahas, kemudian ditetapkan peraturan tentang pendirian BUMG, pengurus BUMG, penyertaan modal, dan ADRT. Nah, kemudian barulah lahir sebuah BUMG. Secara administrasi barulah lahir BUMG. Nah, sedangkan di beberapa desa di wilayah kita itu apakah seperti ini? Ini tentu jadi PR teman-teman untuk melihat, mengkaji secara lebih detail ya. Apakah sudah ada peraturan desa tentang pendirian BUMG? Apakah sudah ada SK pengurus BUMG? Apakah sudah ada kanun ataupun peraturan desa tentang penyertaan modal? Apakah BUMG itu sudah ada DRT nih? Jadi kajian teman-teman di desa masing-masing. Nah, kemudian dilihat dari segi permodalan ya. Nah, BUMG itu bisa disertakan modalnya itu dari APBG, APBDes ya, bisa dari kerjasama usaha atau hibah ya, atau bisa juga ada aset desa yang itu ya, juga bagian dari penyertaan modal desa ya, atau bisa juga dari penyertaan modal masyarakat desa. Ini dibolehkan ya. Nah, di sini misalnya ada bantuan pemerintah, baik itu pusat, provinsi, kabupaten. Nah, itu masuk dalam kas desa dan itu menjadi penyertaan modal desa. Nah, ada perubahan pengertian BUMDes setelah adanya UU Ciptaker dan ada PP nomor 11 tahun 2021 tentang desa. Ya. Nah, di sini yang dulunya badan usaha milik desa yang disebut BUMDes didefinisikan dalam Undang-Undang Desa sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa dan dipisahkan guna mula aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Kemudian di sini di UU Ciptaker itu diubah menjadi adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, jenis usaha lainnya sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Ini ada perubahan ya. Yang dulunya hanya sebagai badan usaha, sekarang sudah menjadi badan hukum. Ya, diberikan kewenangan yang lebih besar oleh pemerintah untuk BUMG. Nah, kemudian amanah UU Ciptaker ya, berlaku pasal 117 ya, mencabut pasal 87 UU Desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yaitu dan pada PP nomor 11 2021 tentang desa mencabut pasal 132 sampai 142 PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Itu adalah perbedaan ataupun konsekuensi dari implementasi amanah
UU Cipta Kerja. Apa poin pentingnya? UU Cipta Kerja pasal 11 berbunyi, badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut sebagai BUMDes adalah badan hukum yang didirikan desa atau bersama desa-desa mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau usaha-usaha jenis lainnya. Itu poin pentingnya lah dari BUMDes itu dari badan usaha menjadi badan hukum. Nah, ini penting ya. Kewenangannya itu lebih besar ya. Kemudian pelaksana operasional adalah direksi menuju profesionalitas. Dulu disebut sebagai pelaksana operasional, sekarang direksi. Pemisahan tegas antara aset ya, aset BUMG, aset desa versus aset BUMG. Aset BUMDes dapat dijaminkan, dijual maupun disewakan, sedangkan aset desa tidak. Begitu. Fungsi utama adalah membuka lapangan kerja baru, mengembangkan kerjasama dengan jejaring, akselerasi adopsi teknologi baru, usaha dan pelayanan umum, menembus dan membuka pasar dan menarik investasi. Ini lebih besar kewenangannya. Bentuk yang tepat mengolah sumber daya bersama publik yaitu common pool resource ya. Ini adalah poin penting yang terdapat dalam PP nomor 11 tahun 2021 dan juga UU tentang Cipta Kerja. Nah, 15 poin penting lainnya yaitu yang pertama di PP nomor 11 itu ada perubahan definisi pengertian BUMDes ya, yaitu yang tadinya disebut badan usaha, kemudian badan hukum dan ada juga pengembangan investasi dan lain-lain. Penetapan BUMDes sebagai badan hukum ya, dua jenis usaha bidang ekonomi versus layanan umum. Kemudian organ kelengkapan organisasi BUMDes ada 4 yaitu forum musyawarah desa, penasehat, pengawas dan pelaksana operasional. Kemudian pemisahan organisasi dan kekayaan dari pemerintah desa, modal pengembangan BUMDes versus BUMDes bersama, tujuan kursus membangun ekosistem ekonomi digital desa, dasar semangat kekeluargaan, gotong royong dan prinsip profesional terbuka bertanggung jawab, partisipatif, prioritas lokal dan berkelanjutan ya. Penegasan 8 fungsi BUMDes nanti akan kita bahas. Hilang batas administratif, jadi tidak lagi berskala lokal desa, tapi juga sudah memiliki ruang lingkup yang lebih besar. Berbasis kebutuhan dan kelayakan usaha, ada analisis usahanya, ada master plan-nya, ada bisnis plan-nya, ya. Kemudian ada standarisasi nama, tata kelola BUMDes yang baik, yaitu penegasan wewenang, tugas, fungsi, ya. Sifat kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan dan dalam pengolahan. Serta yang terakhir adalah pengaturan pegawai BUMDes. Ada hak dan kewajiban, ada tata cara rekrutmen, ada besaran gajinya, ada tata kerja SOP-nya, ada penjabaran ADRT. Ini adalah diatur dalam PP nomor 11 2021. Teman-teman nanti akan saya arahkan bagaimana untuk mengkaji PP ini dan juga mengkaji UU Ciptaker dan juga mengkaji Undang-Undang Desa. Ya. Ini 8 fungsi BUMDes atau BUMDesa bersama. Yang pertama adalah konsolidasi produk barang dan atau jasa masyarakat desa. Yang kedua, produksi barang atau jasa ya. Yang pertama mengkonsolidasi yaitu mengumpulkan, yaitu mengkoordinir ya. Kemudian memproduksi. Yang ketiga menampung, pembeli, pemesan, pemasaran produk masyarakat desa. Jadi fungsinya itu ya, bukan hanya memproduksi tapi juga menjadi penampung, menjadi pembeli ya, menjadi pemasar ya. Inkubasi usaha masyarakat desa itu mengembangkan, mendidik, yaitu melahirkan usaha-usaha kecil masyarakat desa. Stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat desa, ya pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat desa, meningkatkan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas dan sumber daya alam, serta yang terakhir adalah meningkatkan nilai tambah atas aset desa dan pendapatan asli desa. Ada aset-aset desa yang tertidur ya, bisa dikatakan tidak dimanfaatkan. Dengan adanya BMG ini bisa ditingkatkan nilai tambahnya, ditingkatkan produktivitasnya dan juga bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Nah, apa saja pokok-pokok kewenangan? Nanti teman-teman lihat di Musdes itu ada 19 hal yang dapat diputuskan dalam musyawarah desa. Ya. Kemudian penasihat itu pada pasal 23 ada 9 kewenangan, pelaksana profesional pasal 27 ya. Ada 12 kewenangan, kemudian ada pengawas pasal 31 ada 7 kewenangannya. Ini teman-teman akan lihat apa saja kewenangannya. Nah, ini adalah struktur organisasi BUMDes ya.
Ada pengawas Badan Permusyawaratan Desa, ada unsur dari PBT, ada unsur profesional dan lain-lain. Siapa saja unsurnya? Kemudian ada komisaris desa, ya. Komisaris desa ini adalah sebagai pembina, ya. Pembina itu biasanya ex officio dari kepala desa. Nah, kemudian ada direktur. Nah, direktur itu bisa disebut sebagai kepala atau ketua BUMG. Ada sekretaris, ada bendahara, ada manajer unit usaha, dan manajer unit usaha. Kalau ada 3 usahanya, ada 3 manajer unit usaha. Kalau ada 5 usahanya, berarti ada 5 manajer unit usaha. Nah, ada garis instruksi, ya, antar ke direktur kepada sekretaris, bendahara, dan manajer unit usaha. Nah, ada garis koordinasi, ya, antara komisaris, ya, atau kepala desa, dalam hal ini adalah pembina, kepada direktur. Ada garis kontrol evaluasi. Nah, ini punya garis masing-masing. Nah, ini dia, BUMDes itu sebuah kolektif kolegial, ada ketua, sekretaris bendahara, dan unit bisnis 1, unit bisnis 2, unit bisnis 3, dan lain-lain. Ini struktur bisnis BUMD. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kesiapan masyarakat dalam mendirikan BUMG di desa masing-masing. Ada yang tipologi pertama, ada masyarakat sudah siap, BUMDes tinggal branding saja. Ya, sudah siap produknya, ya, sudah siap hasil usahanya, tinggal BUMDes berperan membranding saja produknya dan melakukan pemasaran. Tipologi kedua, ada kelompok masyarakat sudah mengelola, BUMDes tinggal mengajak untuk berkolaborasi. Tipe ketiga, masyarakat belum siap, BUMDes bisa jadi pelaku. Nah, ini BUMDes harus berusaha lebih keras, ya, agar BUMDes menjadi sebuah institusi yang bisa menginkubasi beberapa usaha masyarakat dan nantinya lahir dan bisa dipasarkan, bisa berkembang di pasar domestik, nasional, dan juga internasional, ya. Sekarang banyak sekali marketplace yang berbasis digital. Kita bisa promosikan apa saja di marketplace. Shopee misalnya, ada Tokopedia, ada Lazada, ada berbagai macam marketplace lainnya. Kita bisa mengakses itu dan bisa mempromosikan. Nah, salah satu sasaran pengabdian masyarakat bisa juga dikembangkan dengan pengembangan badan usaha milik desa. Nah, kemudian ada potensi dan kapasitas siap di scale up, ya, yaitu badan usaha milik desa sudah punya usaha yang sudah berjalan, manajemennya sudah bagus, ya. Nah, bagaimana untuk meningkatkan itu? Yang dulunya produksinya dipasarkan di level kecamatan, level kabupaten kota, ini bagaimana di scale up? Yang lebih besar kapasitasnya, yang lebih besar, yang lebih bagus kualitasnya. Ini tipe-tipe yang terjadi di masyarakat kita. Nah, ada beberapa motivasi mendirikan BUMDes, ya. Ada motivasi bersama, ada motivasi yang pertama adalah korsif, ya. Itu apakah BUMDes berdiri untuk memenuhi aturan? Kalau misalnya tidak didirikan BUMDes, maka tidak bisa mencairkan dana penyertaan modal, ya, misalnya. Ini salah satu motivasinya. Ada juga di desa-desa didirikan BUMDes itu hanya sebagai pemenuhi syarat saja, ya. Nah, kemudian ada mimetik. Apakah BUMDes berdiri karena ikut-ikutan? Ya, ini biasanya akan mandek. Nah, kemudian ada normatif. Apakah BUMDes berdiri untuk menyelesaikan suatu masalah, memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi? Nah, ini sesuai dengan tujuan dari berdirinya BUMDes. Nah, kemudian apakah BUMDes berdiri mengolah potensi yang belum diolah pihak lain? Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan. Dengan adanya penyelesaian masalah dan pengelolaan potensi, kemudian BUMDes itu akan melahirkan dampak yang lebih bagus, ya. Nah, esensi pembangunan adalah pembangunan manusianya. Pembangunan harus dimulai dari membangun kesadaran untuk merubah nasib sendiri. Nah, yang perlu dibangun dalam BUMDes itu adalah bagaimana pengurus itu memiliki kesadaran, keterampilan, dan kemampuan untuk mengelola dan juga mengembangkan BUMDes. Yang pertama harus diselesaikanlah persoalan internal pengurus BUMDes, peningkatan kapasitasnya. Nah, ini beberapa tujuan manfaat, ya. Ada dampak yang diharapkan dari BUMDes itulah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, ya. Tujuannya bagi pemerintah desa meningkatkan PAD, ya. Kemudian bagi masyarakat desa meningkatkan pendapatan. Nah, ini sama-sama memiliki tujuan. Nah,
Ini beberapa jenis usaha dan contoh kegiatan usaha dan manfaatnya. Ya, ada jenis usaha bisnis sosial, misalnya ada air minum desa, ada usaha listrik desa, ada lumbung pangan ya. Misalnya jual membeli beras, membeli padi ya, membeli padi ya. Kemudian terjaminnya pasokan dan kestabilan harga ya. Pangan dan mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari terutama di masa tanam. Ada bisnis penyewaan seperti penyewaan transportasi, perkakas ya, perkakas pesta ya, penyewaan gedung pertemuan, ruko ya, ada penyewaan tanah ya. Ada juga usaha perantara jasa pelayanan, yaitu jasa pembayaran listrik, pasar desa untuk memasarkan produk. Nah, ini beberapa contoh kegiatan usaha. Nah, ini juga misalnya ada usaha produksi, perdagangan barang, ada pabrik es ya. Nah, kemudian ada bisnis keuangan, ada simpan pinjam, usaha bersama dan berbagai macam usaha-usaha lainnya. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih. Nah, ini ada tugas, wewenang, hak dan larangan pengurus badan BUMG. Nanti teman-teman bisa mengerjakan sebagai penugasan. Nanti teman-teman saya arahkan beberapa kolom yang akan teman-teman selesaikan agar teman-teman memiliki inisiatif dan kerja keras untuk memahami bagaimana pengembangan BUMDes. Ini adalah ilustrasi BUMG kalau sudah maju ya. Di sini ada badan usaha milik desa ya. Nah, di sini ada modal. Modal itu bisa bersumber dari APBD, bisa penyertaan modal desa dan juga penyertaan modal masyarakat desa. Nah, ini dia. Nah, kemudian ada bentuk organisasinya, tidak memiliki unit usaha berbadan hukum, memiliki unit usaha berbadan hukum ya. Badan hukum misalnya ada PT ya, ada CV ya. Nah, ini dia. Kemudian ada kegiatannya, ada pelayanan umum, ada ekonomi dan bisnis ya. Jenis usaha ada banyak sekali. Ada bisnis sosial seperti yang dijelaskan tadi ya. Ada bisnis penyewaan barang, usaha perantara, usaha produksi, bisnis keuangan, usaha bersama. Nah, ini adalah ilustrasi BUMG yang telah maju. Semua bisnis-bisnis ini di usaha-usaha ini berjalan dengan baik. Ini luar biasa sekali. Baik, terakhir sudah sampai pada penugasan kita, teman-teman. Saya minta untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing ya, membuat apa namanya pemetaan apa saja tugas, kewenangan, hak dan syarat-syaratnya. Misalnya pembina, apa tugas pembina? Apa kewenangannya, apa haknya, dan siapa saja yang memenuhi syarat untuk menjadi pembina. Begitu juga dengan pelaksana operasional, pengawas, manajemen unit. Ya, tugas itu dikumpul melalui Google Classroom. Baik, demikian saja untuk pertemuan kali ini. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.